Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kusuma Aji. Saya dari kelas D, HI reguler. NIM saya 20250-200. Saya hendak mempresentasikan tentang video filsafat yang saya buat berjudul Pythagoras sebagai tokoh filsafat. Langsung saja menuju materi. Pythagoras sebagai tokoh filsafat. Biografi Pythagoras. Di waktu sekolah dulu, waktu belajar matematika, kita pernah mendengar nama teorema Pythagoras, bukan? Salah satu sumbangan dari Pythagoras. Dia merupakan salah satu tokoh dengan kontribusi yang cukup banyak dalam dunia matematika. Lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani, pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pitas adalah penduduk asli pulau itu, sementara ayahnya yang bernama Mensarsus adalah seorang pedagang permata dari Tirus atau Lebanon. Pythagoras juga memiliki 2 atau 3 orang saudara kandung. Pythagoras diketahui menikah dengan wanita bernama Theano. Murid pertamanya di Kroton. Dia menulis sebuah risalah yang disebut On Virtue. Namun, ada yang mengatakan bahwa dia bukan istrinya, tetapi hanya seorang murid. Pythagoras juga memiliki banyak musuh. Salah satu dari musuhnya menghasut massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat mereka tinggal. Belajar ke Thales. Dalam biografi Pythagoras diketahui bahwa pada usia 18 tahun Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan itu menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan matematika dan astronomi. Selain belajar kepada Thales, Pythagoras juga belajar salah satu murid Thales bernama Anaximenes. Yang karya-karya Pythagoras selanjutnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya Anaximenes. Setelah itu dia juga pergi ke Mesir. Kedua teori astronomi dan geometrinya tampak telah berkembang secara alami dan dari teori-teori filsuf yang lebih tua. Pada 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polikrates, penguasa Samos kala itu. Lanjut, pendidikan Pythagoras. Pendidikan sekolah The Semicircle. Dalam biografi Pythagoras diketahui bahwa sekembalinya ke Samos, Pythagoras membuka sekolah bernama The Semicircle. Pythagoras membuka sekolah The Semicircle, namun metode pengajarannya berbeda dan hal ini menarik bagi beberapa orang. Teorema Pythagoras. Pythagoras merupakan tokoh matematika yang paling terkenal dalam konsep geometrinya. Ia pertama kali membuktikan mengenai teorema Pythagoras itu yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenus. Pindah ke Italia. Pada 519 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton di Italia Selatan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk belajar ilmu hukum dan tinggal di sana. Di Kroton inilah dia mulai mengajar dan dengan cepat ia mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Selanjutnya ia mendirikan perkumpulan yang terbuka bagi pria dan wanita. Ia berkembang menjadi sekolah filsafat, agama yang religius dan memiliki pengaruh politik yang besar. Pengikut Pythagorean. Para pengikut Pythagorean disebut sebagai Pythagorean dan terbagi menjadi dua kaum. Ada sebagian dari mereka yang tinggal dan bekerja di sekolah dikenal sebagai matematikawan atau pelajar, dan sebagian lainnya yang tinggal di luar sekolah dikenal sebagai akusmatik atau pendengar. Pemikiran Pythagoras. Matematika dan mitos-mitos palsu tentang angka tidak dapat dipisahkan. Setiap angka adalah simbol atau melambangkan sesuatu yang terkait dengan metafisik
adalah hal lumrah di Cina. Pythagoras pun tidak luput dari perangkap mitos tentang angka. Itulah salah satu pemikiran dari Pythagoras. Dengan demikian, berikut pemikiran Pythagoras yang dapat disimpulkan. Pythagoras mengajarkan bahwa jiwa itu kekal dan dapat berpindah-pindah. Sesudah kematian, jiwa berpindah ke hewan dan begitu seterusnya. Prinsip dari segala-galanya adalah matematika. Semua benda dapat dihitung dengan angka dan kita dapat mengekspresikannya banyak hal dengan angka-angka. Manusia itu adalah ukuran bagi segalanya. Pandangan berubah-ubah menurut yang dipandang. Yang benar sekarang, besok barangkali tidak lagi. Negara berdiri bukan karena hukum alam, tapi karena sengaja didirikan manusia. Segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Jumlah kuadrat sisinya yang berbentuk sudut siku-siku sama dengan hasil kuadrat sisi lain. Kesimpulan dari Pythagoras. Dapat disimpulkan dari sini, Pythagoras sebenarnya belajar dari seluruh penjuru dunia dan seluruh guru. Setelah itu dia mulai menemukan inti-inti dari pendidikan yang ia dapat dari guru-gurunya, lalu membuat suatu kelompok tentang kelompok sosialnya. Bisa disimpulkan bahwa Pythagoras adalah orang yang gigih belajar dan memiliki jiwa kepribadian yang luhur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.